Auf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Kaum muslimin, ibu-ibu saya dan bapak-bapak yang turut hadir bersama kita di malam hari ini, kembali kita bermuwajahah, bermudarasah, bermudzakarah, duduk bersama untuk menyambung bahasan kita di bahasan Salasah il Usul. Menyambung bahasan di bahasan Salasah il Usul. Sampai kita pada bahasan ma'rifatullah. Atau kita akan masuk pada bahasan ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke bahasan ma'rifatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelengkap bahasan, menambah dari bahasan kita di ma'rifatullah, menambah bahasan kita di ma'rifatullah. Bapak-bapak saya dan ibu-ibu, mengenal Allah bagi seorang mukmin itu ialah nikmat yang paling nikmat. Nah, itu catat poin itu. Orang itu kalau sudah mengenal Allah, itu nikmat yang paling nikmat. Miskin itu sirna. Lapar itu sirna. Susah itu sirna. Kalau apa? Kalau hatinya itu terkumpul dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berperang di jalan Allah, jari jemari beliau itu berdarah. Jari jemari beliau itu berdarah. Perjalanan dakwah dilempar dengan batu sampai kaki beliau berdarah, bercucuran. Aywa. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memandangi jari jemari beliau. Lalu apa kata Rasulullah? Hal anti illa usbu'ah damiti. Wahai jari jemari, engkau ini adalah jari jemari yang berdarah. Wa anti fi sabilillahi haqqun lil haqq. Sementara engkau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan apa? Ganjar. Sakitnya baginda Rasulullah itu hilang. Karena apa? Karena nilai ma'rifatul. Maka ketika di perang Hunain, bapak saya, ibu-ibu saya, ini makanya belajar tauhid ini belajar untuk menata hati. Saya rasa di sini kita sering diuji ya dengan masalah ekonomi. Ada yang dipecat dari pekerjaan, ya tidak. Ada yang di PHK dari pekerjaan. Kalau muwahhid, alhamdulillah, kita bisa cari rezeki tempat lain, ya tidak. Ya. Barakallahu fiik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Ketika beliau ditolak di satu tempat untuk berdakwah, beliau bisa menggarap di tempat yang lain. Kesedihan beliau itu bukan soal beliau itu takut kehilangan medan dakwah. Ayo, kesedihan beliau itu adalah berangkat dari dasar cinta untuk mengislamkan, untuk memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Barakallahu fiik. Nah, maka belajar akidah itu, menata itu. Makanya nanti kita akan sampai di sebuah paragraf yang kedua dari matan kitab Syekhna Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Makanya Muhammad bin Abdul Wahhab itu betapapun orang-orang sufi itu berupaya untuk membunuh beliau, beliau nggak pernah gentar sedikit. Karena kenapa? Karena kecintaan beliau untuk apa? Berdakwah kepada sunnah. Nggak ada ceritanya Muhammad bin Abdul Wahhab itu lari dari medan peperangan, kemudian berkompromi dengan kebatilan. Lah. Beliau tegar di atas kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Al-Barra ibn Azib, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas ala biqlatihi, berada di atas tunggangannya. Berada di atas tunggangannya. Dan beliau saat itu bersama dengan Abu Sufyan. Lalu Abu Barra ibn Azib ditanya oleh sebagian yang lain ketika melihat sebagian kelompok para sahabat berlari dari sisi Rasulullah. Lalu bertanya orang-orang akan firuna min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian lari kabur dari sisi Rasulullah, kalian takut? Sementara Rasulullah itu tetap di atas tunggangannya. Sementara apa kata mereka ketika mengatakan kami enggak berlari dari sisi Rasulullah, tetapi kami itu karena tengah dihujani oleh banyaknya hujaman anak-anak panah dari pasukan Hawazin, lalu kami berlarian. Sementara Rasulullah takut melihat ujung panah. Lah, beliau tetap di tempatnya. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang itu kabur, apa kata Rasulullah? Ana nabiyyu la kadhib wa ana Abdul Muttalib. Aku ini adalah nabi yang enggak pernah berdusta, dan aku ini adalah keturunan siapa? Abdul Muttalib. Ini ahli apa? Ahli tauhid. Itu ya, Mas Aldi dan kawan-kawan. Semua kita pernah diuji oleh masalah ekonomi. Semua kita. Ya jangan antum karena saya ngomong di sini lalu kayaknya enak gitu ya. Nah, pernah ketengkar sama istri? Pernah. Ya. Pernah kita diuji oleh ekonomi? Pernah. Bapak saya ya. Sampai pernah kita tidur itu di atas sejadah karena kita nggak punya tikar. Bantal kita itu apa? Lipatan baju. Tapi biasa saja kita lalui. Itu dunia. Dunia. Tapi beda orang itu kalau memang dadanya itu sesak sama dunia itu. Begitu agak sedikit susah, gengsi hidup itu muncul. Ayo. Apalagi mungkin dulu pernah dikenal sebagai ibu-ibu yang sosialita. Terkenal di media sosial dengan baju-bajunya yang bagus dan indah. Kemudian tempatnya yang bagus. Kemudian gemerincing dari perhiasannya terdengar. Ketika datang bertemu dengan orang lain, tiba-tiba terdengar, fulanah banyak hutang. Malu nggak tuh? Kan kita seperti itu kadang. Akhirnya apa? Buyar. Tauhid yang pernah kita belajar apa? Hilang seketika, down. Lupa kepada Allah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Wahai jari jemari, engkau ini adalah hari atau jari jemari yang berdarah, sementara engkau menuai hakmu di jalan Allah. Dan itu janji Allah kepada orang-orang beriman. Innallaha ashtara minal mu'minin. Apa, Mas Aldi? Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Anfusahum wa amwalahum. Allah membeli jiwa mereka. Allah membeli harta mereka. Begini cara orang berniaga. Kaum beriman itu begitu cara berniaganya dengan siapa? Dengan Allah. Jangan niaga kita itu kayak apa? Kayak selalu kayak orang PT gitu ya. Masuk sehari gaji sekian, masuk 2 hari gaji sekian. Berniaga dengan Allah itu beda. Nah, makanya saya nasihatin juga sama kawan-kawan di PP6 itu kan.
Ya, di dalam kita mengurusi masjid, jihad fisabilillah. Ayo, jangan kita saling cemburu antara satu dengan yang lainnya. Aduh, si fulan itu nggak pernah ikut nimbrung. Enggak, jangan lihat orang. Ayo, jangan lihat orang. Tatap ke depan, saling berjibaku, menghidupkan masjid, berbuat untuk masjid. Oh iya, itu semua apa? Pahala. Semua pahala. Kemarin saya dipikir perempuan tuh, saya bilang, kalau saya tanya mama-mamang di kampung itu, mereka digaji nggak jadi marbot itu? Nggak ada mereka digaji. Tapi kadang mereka keluar sama istri mereka nyapu di masjid, keliling, nyapu. Ditanya, gaji? Ada gaji nggak? Nggak ada gaji nggak, Mam? Siapa yang menggaji marbot? Kalau kita disuruh azan, nanya dulu, per bulannya berapa? Nah, itu penyakit itu. Jadi jangan sebatas teori tauhid itu. Jangan sebatas teori. Apalagi mungkin kita katakan, oh ini masjid punya KPN. Biarin KPN yang ngurus segala macam, misalkan begitu. Kemudian kita mundur, tidak mau ngurus masjid, padahal keberadaan kita di masjid pahala atau tidak? Pahala. Atau ini masjid punya orang lain, dia punya struktur dan segala macam. Barakallahu fiik. Sementara lalu kita menghilang, nggak mau sholat jamaah di masjid, nggak mau ngurus masjid. Siapa yang rugi? Kita semua yang rugi. Makanya Allah katakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalihim bi anna lahumul jannah, kata Allah. Allah membeli jiwa mereka, Allah membeli harta-harta mereka bagi mereka surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Aywa, fayuqtaluna wa yuqtalun. Lalu mereka membunuh atau mereka yang dibunuh. Itu perniagaan orang beriman. Ya cuman kadang ibu saya kita kalap kadang-kadang. Ketengkar sama suami, ketengkar sama istri, kalap. Suami juga stres di tempat kerjaan, ditegur oleh atasan dan segala macam, pulang istrinya yang jadi apa? Jadi pelampiasan. Nah, kita dari belajar ilmu tauhid ini, belajar untuk apa? Mengontrol diri. Maka Syekhna Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, "Annallaha khalaqana." Dialah Allah yang menciptakan kita. Takut enggak? Wa annallaha razaqana. Dialah Allah yang memberikan rizki kepada kita. Wa annahu lam yutrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Dan Allah tidak pernah membiarkan kita begitu saja. Allah mengutus kepada kita apa? Rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala in-nar. Siapa yang mentaati Rasul itu masuk surga, dan siapa yang maksiat kepada Rasul itu masuk neraka. Itu nanti kita akan masuk pada bahasan itu. Matan dari paragraf kedua dari kitab Tauhid Syekhna Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Jadi ma'rifah itu, mengenal Allah, itu merupakan nikmat yang paling nikmat bagi orang yang mampu untuk mengkristalnya, bagi orang yang mampu mengasahnya sampai dia menjadi mengkilat dan bening. Dia kumpulkan perkara itu semuanya kepada Allah, dia gantungkan semuanya kepada Allah. Itu nikmat yang paling nikmat. Ibnul Qayyim rahimahullah beliau berkata, ini ulamanya ahli hati ini ya, guru sama murid ini luar biasa. Kalau sudah berbicara hati itu dua orang ini, la ilaha illallah, Ibnul Qayyim wa Ibnu Taimiyah. Semoga Allah mensucikan ruh mereka berdua dan Allah mensucikan jasad mereka berdua. Apa kata Imamna Ibnul Qayyim? Qad zammallahu ta'ala man lam yu'azzimhu haqqa 'azamatihi. Sesungguhnya Allah mencela orang yang tidak mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan. Wala 'arafahu haqqa ma'rifatihi wala wasfahu haqqa sifatihi. Ia tidak mengenalnya dengan sebenar-benar pengenalan dan tidak mensifati Allah dengan sebenar-benarnya pensifatan. Di tempat lain Imamna Ibnul Qayyim berkata, miftahud da'watil ilahiyyati ma'rifatur Rabbi ta'ala, kata beliau. Kunci dakwahnya ketuhanan itu, kunci ajakannya ketuhanan itu, dan maka setiap orang yang menisbahkan diri kepada dakwah, hendaknya dia membuka dengan kunci ini. Kunci ajakan ketuhanan itu apa? Ma'rifatur Rabbi ta'ala, yaitu mengenal Allah.
Mengenal Allah. Bukan mulai dari soal politik, bukan mulai dari soal apa? Mancanegara, bukan mulai dari soal ekonomi, mengenal Allah. Karena orang tuh kalau sudah mengenal Allah, itu kecil semuanya. Makanya dulu para sahabat tuh kalau berperang itu musuh menggunung. Itu hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang berbadan kekar besar itu, ahlu tauhid melihatnya apa? Seperti lalat. Ya. Karena mereka yakin yang memukul itu bukan dia. Siapa yang memukul? Walakinnallaha rama. Tetapi Allah lah yang melempar. Karena ketika ahlu tauhid dengan pertolongan Allah bisa saja dia mukul begini, orang itu langsung tepar. Mukjizat. Bisa atau tidak? Tetapi masalahnya kita cocok gak diberikan kekuatan itu oleh Allah. Ya. Dulu ketika perang Badar itu bukan kalian yang melempar kata Allah, tetapi Allah lah yang melempar. Dan mereka dulu mengetahui bahwa kemenangan-kemenangan seperti itu adalah murni dari kekuatan Allah. Tidak cuma tidak berdasar atau berlandaskan hanya kepada kekuatan diri. Ini saya ingin tidak sekedar kita belajar. Tidak sekedar kita belajar. Menjadi poros perhatian kita itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Barakallahu fiik. Misalkan kita kita mengalami kesusahan, mengalami kesempitan hidup, porosnya kepada diri sendiri. Jangan susah dengan orang lain. Jangan gantungkan diri dengan orang lain, jangan kaitkan diri dengan orang lain. Ya, bereskan dulu akidah, bereskan tauhid, insyaallah tenang hidup itu. Tetapi saya katakan ya, selama tidak punya hutang. Ya. Biasanya orang tuh kalau sudah punya hutang, nah ini yang biasanya bikin ribet itu. Apalagi kalau sudah hutangnya terkait sama bank riba, dengan cara riba, khalas. Ya, ini orang-orang yang seperti ini makanya kenapa mental tauhidnya itu. Saya pernah ketemu ikhwan nanya, Ustaz, sampai nangis-nangis nanya, barakallahu fi. Murid anak di Bogor. Dia menyesal, saya ngaji, saya belajar, saya sudah belajar ini, tetap saya tahu hukumnya haram, tetapi saya tetap minjam di bank riba. Tolong nasihati saya. Saya kan bingung mau nasihatin gimana kan? Masalahnya dia sudah tahu hukumnya. Tapi tetap dia lakukan. Dia ngambil di itu, riba-riba yang ditempel di tiang-tiang listrik itu. Siapa yang butuh dana cepat, gadaikan BPKB Anda, langsung cair, gitu kan. Itu sudah saya baca di tiang-tiang, celang situ banyak itu. La ilaha illallah. Banyak itu. Anggungan dana yang kita pinjam hanya 500.000 itu bisa bengkak nanti jadi 10 juta. Dan itu dia lagi kepepet katanya, karena nggak tahu cara mikirnya apa, akhirnya kalap, akhirnya dia tatap tiang listrik itu, dia coba dia hubungi nomor HP-nya. Akhirnya qadarullah, hidupnya semakin semakin susah. La ilaha illallah. Akhirnya mereka kemana-mana, akhirnya istrinya, kemudian keluarganya, akhirnya saya harus ceraikan istri ya. So, perhatikan tuh, syaitan tuh bermain seperti itu. Dia kira mungkin dengan dia melepas satu orang lalu hidup bebannya menjadi ringan. Nah. Coba tuh. Padahal nanti bisa jadi hidupnya lebih kusut dari itu. Qala Ibnul Qayyim, miftahu da'watil ilahiyyah ma'rifatu Rabbi ta'ala. Kunci ajakan ketuhanan itu adalah, atau ajakannya Tuhan itu apa? Mengenal Allah. Wa man salaka at-tariqal musilu ilaihi ta'ala salaka tariqa ma'rifatah. Atau tariqa ma'rifatih. Siapa yang berjalan atau siapa yang menempuh jalan, yang dia berharap dengan menempuh jalan tersebut terhubung dengan siapa? Terhubung dengan siapa? Allah. Apa kata imamnya? Salaka tariqa ma'rifah. Maka dia akan menempuh jalurnya ma'rifah. Mengenal Allah. Bukan tapa di goa gitu ya ma'rifah. Nah. Mengenal Allah.
Bukan puasa mutih, nggak makan 1 bulan, tidak makan segala macam. Yang warna-warnanya putih, yang dimakan apa? Warna hitam. Jadi ma'rifah gitu. La, mengenal Allah. Itu namanya apa? Ma'rifah. Bukan ma'rifah itu datang dengan amalan-amalan yang menyimpang, tidak ada tuntunan, tidak ada kejelasan, tidak ada contoh. Hah? Lalu dengan itu dia menganggap bahwasanya mendapat cahaya Tuhan. Syaitan. Dan ingat bapak saya, syaitan itu senang di medan-medan seperti itu. Syaitan itu senang di medan-medan seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, ini banyak harus kita kritik ya. Karakter sosial masyarakat Islam yang kita diuji. Memang ujian ini datang dari internal umat Islam. Ayo. Ujian ini datang dari internal umat Islam. Ayo. Apalagi kemarin lagi ada apa? Seorang ustadz mengatakan apa? Ismur ruh. Ismur ruh. Bahwa ruh kita ini ada namanya. Siapa yang ingin mengetahui nama ruhnya, fa'alaihi il-bisyarah. Maka hendaknya dia memberikan apa? Memberikan ikatan gembira. Ya, bayaran istilah mereka ya. Kalau saya istilahnya apa? Bayaran. Kalau mereka mungkin istilahnya infak fisabilillah. Hah? Siapa nama antum, bapak saya? Pak Kadir. Pak Kadir punya ruh dan ruhnya ada namanya. Orang-orang sufi itu begitu kerjaannya ya. Ya aneh-aneh pekerjaannya. Makanya kita nggak pernah berhenti mengingatkan mereka untuk kembali. Pada apa? Hadanah. Pada apa? Pada pangkuan Al-Quran dan Sunnah. Karena cukuplah kita telah disakiti oleh banyak perbedaan. Semakin jauh kakinya dari sunnah Rasulullah, maka perpecahan di tengah umat Islam semakin terasa. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ma'rifah di sisi ahlus sunnah itu ada. Sebagaimana ma'rifah di sisi ahlul kalam. Wa falasifah, wa sufiyah, wa mutakallim. Ya. Ma'rifah di sisi ahlus sunnah. Itu juga ada ma'rifah di sisi siapa? Ahli kalam, ahli falsafah, ahli sufi, wa ahli mutakallim. Itu dulu istilah di dalam ilmu usul. Ahlul mutakallim itu adalah mereka-mereka yang melakukan apa? Yang melakukan perombakan dalam ilmu teologi, dalam ilmu akidah. Mereka disebut apa? Mutakallim. Orang yang pandai berbicara. Orang pandai berdebat. Maka mereka disebut istilah mutakallim. Makanya nanti kalau kita belajar literasi ilmu Islam, kita akan dapat istilah-istilah itu. Ahlul mutakallim wa ahlul hadis. Mutakallim ini satu gebong. Filsafat, sufiyah. Nanti dengan siapa? Ahlu hadis. Ahlu hadis itu jelas. Runutnya nanti siapa? Bukhari, Muslim, Ahmad, Syafi'i, terus ahlu hadis. Barakallahu fiik. Dan dari dulu memang ahli hadis itu selalu dituduh oleh orang-orang ahlul mutakallim, dituduh dengan apa? Mujassimah. Orang-orang yang apa? Mentajsim fisiknya Allah. Paham adik? Iya. Ahlul hadis sikapnya itu terang, jelas, nggak ada kompromi. Terkait dengan nama dan sifat Allah, isbat, menetapkan. Ahlul kalam mengatakan kalau kita menetapkan berarti apa? Menyerupakan. Maka mereka mengatakan ahlul hadis kelompok apa? Mujassim. Dan dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ibnu Uyainah dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Sampai hari ini. Maka Salafi menawarkan, ya, kita kembali ke mana? Ke metodologi awal. Ke metodologi kesepakatan umat. Sahabat Rasulullah wa tabi'in wa tabi'ihim tabi'ut tabi'in. Dan ini perintah dari Allah. Perintah dari
Perintah dari Allah. Sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan ila yaumiddin radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi tawalla wa nusrihi ma jahannam wa sa'at masira. Banyak ayat-ayat yang apa? Yang mendorong kita untuk mengikuti apa? Jalannya orang-orang pertama. Karena itu yang bisa minimalisir apa? Perbedaan. Wa man salaka tariqal mus ilaihi ta'ala salaka tariqa ma'rifatih wa ala qadri ma'rifatillah yakunu ta'zimur rabbi fil qalb wa man 'arafa Allah ahabbah. Sesuai dengan tingkatan ma'rifah seseorang itu kepada Allah, maka sesuai itu tingkatan cintanya kepada Allah. Siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, maka dia berhak untuk mendapatkan cintanya siapa? Allah. Atau dia lebih mudah untuk mencintai Allah. Nah, tinggal kita sekarang di stek mana kita mengenal Allah. Apakah kita mengenal Allah pada stek perdebatan, sementara kita nggak semakin meninggi? Nah, ini juga nasihat kita kepada kawan-kawan. Barakallahu fiik. Jangan terlalu masuk ke dalam jurang perdebatan. Hadir majelis ilmu. Masih banyak ilmu yang harus kita bahas per kata, per huruf bahkan. Ya, alhamdulillah nanti mungkin Masjid Al-Ikhlas ini kita tamat saja salah satu usul. Alhamdulillah. Apalagi tamat dengan mencatat, bisa buka-buka, itu semua ibadah semuanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila il jannah. Ya, di antara jalan menuntut ilmu itu catat, duduk. Ayo. Makanya di ayat yang tadi saya baca itu Mas Aldi, innallaha ishtara minal mu'minin. Ya. Ya, semua kita di atas ketaatan itu capek memang Bapak saya. Capek kita. Apalagi Rasulullah perang, berdarah. Bahkan taruhannya banyak. Sama juga dengan belajar. Belajar kita itu pasti ada kesulitan-kesulitan di rumah. Godaan-godaan syaitan menggoda. Oh, nanti nggak ada nemenin anak. Atau nanti bisa saling ceng kan sama istri. Kalau misalkan kita nggak bisa nemenin, istri yang nemenin. Istri yang mungkin keluar, kita yang nemenin. Kerjasama lah. Kerjasama. Barakallahu fiik. Ya, kerjasama. Ayo. Goda. Dan kita dalam menuntut ilmu itu Bapak saya, pasti kita namanya apa? Butuh uang bensin. Kadang-kadang kan kita syaitan masuk itu. Udahlah, bensin nggak ada, besok aja. Dulu itu orang la ilaha illallah memaksakan diri itu berangkat menuntut ilmu itu sedemikian rupa. Ayo. Lalu apa? Di tempat lain Imamna Ibnul Qayyim mengatakan, "Man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah." Siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah, dia akan mencintainya. Mencintai siapa? Allah. Sebenar-benarnya. Tapi kalau cuma mengenal dalam arti dasar, Allah berbuat begini, Allah mentakdirkan begini. Nah, ini yang kadang-kadang konslet berpikir, kenapa saya diginiin sama Allah padahal saya sudah sholat, padahal saya sudah berbuat ketaatan dan demikian. Abdul Muhsin Al-Qasim berkata, "Wa ma'rifatullah wa ifradihi bil ibadah huwa sababus sa'adah fid darain." Mengenal Allah, mentauhidkan Allah dengan ibadah ialah sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Qala Syekhna Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Nih, dengerin kata beliau ya. Al-lazzah, kenikmatan itu kata beliau, wal farhah, kebahagiaan itu, was surur, kedamaian itu, wathib, dan baiknya hati itu, wathibil waqtu wan na'im, dan baiknya waktu dan baiknya nikmat. Alladzi la yumkin at-ta'bir anhu, yang tidak mungkin untuk diungkapkan dengan kata-kata apapun. Innama huwa ma'rifatullah, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apapun. Nikmatnya hati, damainya hati, tenangnya hati, itu dengan apa? Ma'rifatullah. La ilaha illallah. Syekhna Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah
Itu dalam perjuangan beliau itu dikenal ya. Usia beliau itu terbelah menjadi dua, atau terbagi menjadi dua. Ya? Satu bagian tempatnya ada di mana? Di penjara. Dan satu bagian tempatnya di mana? Di medan peperangan dan dakwah. Itu Muhammad Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan. Ya. Mengenal Allah dengan lezat. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita masuk ke mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya akan wariskan kisah-kisah orang-orang yang sudah sampai ke ahlu ma'rifah dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diseru ke dalam atau kepada suatu perkara, mereka itu tidak pernah yang namanya menunggu waktu dan tidak pernah namanya apa? Menolak ketika mereka diperintah. La ilaha illallah. Aywa. Anas bin Malik bercerita, "Kanatil Arabu fil jahiliyah tashrabul khamra kama yashrabun nasul ma." Dulu manusia, orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka minum khamr itu sama seperti mereka minum air putih. Mabuk itu udah fashion mereka. Kebutuhan mabuk itu. Wajah Allahu bil Islami fa aslama man aslama min al-Arabi wa la zalu ala adatihim min syurbil khamr. Maka Allah menurunkan Islam, mendatangkan Islam, masuklah Islam orang yang Islam, dan senantiasa mereka kondisinya tetap seperti itu, minum khamr. Dan mereka minum khamr itu sama seperti minum air putih. Kayaknya udah nggak mabuk lagi mereka kayaknya. Minum khamr udah nggak mabuk lagi. Paling tidak. Kalau dia masih memiliki akal sehat, mungkin mungkin mereka akan berkata apa? Nashrab hadhil ka'sah thumma namtas. Tunggulah saya minum satu gelas ini saja. Habis ini aja deh. Baru saya akan taat, nggak akan minum lagi. Mungkin seperti itu. Aduh, satu gat. Mau hilang ini, mau diminum ini, mau ditukuk. Tunggu sebentar saja. Baru haramin kami apa? Khamr. Mungkin kalau kita akan berkata begitu. Lalu apa kata siapa? Anas bin Malik. Illa an qalu jami'an intahayna ya Rabbi, intahayna ya Rabb. Ketika utusan itu datang mengatakan apa? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan minum khamr. Apa kata mereka semua yang lagi mabuk itu? Kami berhenti ya Allah. Kami berhenti ya Allah. Ya Allah. Ini apa nih? Ma'rifah. La ilaha illallah. Wa akhrajan nasu ma indahum min jararil khamr wa arakuha fi sukakin wa turuqatil Madinah. Lalu mereka mengeluarkan seluruh tempat-tempat khamr mereka. Botol-botol itu mereka keluarkan tempatnya, lalu mereka pecahkan dan mereka tumpah airnya itu di seluruh jalan Madinah. Sebagai apa? Sebagai respek dari ketika orang mengatakan apa? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan. Kalau kita, Anallaha harramar riba, sesungguhnya Allah mengharamkan riba. Aduh Ustaz, selesai utang ini aja nyata. Utang ini aja deh, satu aja. Ya. Barakallahu fiik. Ya.
Lalu apa kata Anas bin Malik? Fa asbahatil madinatu thalathata ayamin laisa laha raihah illa al-khamr. Lalu menjadilah Madinah itu selama 3 hari 3 malam tidak ada yang dicium baunya kecuali bau khamr. Sungainya itu sungai khamr. La ilaha illallah. Sami'na wa ata'. Cuman dituntut berjenggot sedikit sama sunnah Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Sulit banget. Lebih sulitnya lagi apa? Mempermainkan isu-isu yang nggak benar. Wah, ini jenggot ini Wahabi, segala macam. Iya nggak? Nah, kita begitu sekarang, ikhwan. Kita itu bertanya tentang riba atau tentang saya katakan ini saya mohon maaf, jangan tersinggung. Karena saya kemarin ceramah, saya mengatakan di antara adab penuntut ilmu itu dekat dengan gurunya, jangan nyender di tembok sambil mengangkat kaki, sambil ngobrol dan tertawa. Bukan itu ya. Sambil ngobrol dan tertawa, adab penuntut ilmu itu dekat dengan gurunya. Saya dibilangnya berarti orang yang duduk di tembok bukan penuntut. Tuh, kebalik coba cara pikirnya coba. Saya nggak pernah mengatakan begitu. Terserah Anda mau guling-guling, mau duduk, mau tengkurap. Saya ngajarin bahwa akhlak penuntut ilmu itu dekat sama guru. Lalu dia bilang, waduh nggak benar nih Ustaz Sultan ini. Berarti kita yang duduk di belakang bukan penuntut. Barakallah. Ini saya mohon maaf. Ada orang datang bertanya tentang hukum rokok. Yes, hukum. Kira-kira yang bertanya tentang hukum rokok, hukum yang dia harapkan itu apa? Haram atau makruh? Jawab. Yang diharapkan ada 2. Makruh atau haram? Hah? Saya berharapnya makruh, ya enggak? Jadi, framing kita itu, begitu seorang ustadz mengatakan makruh, berarti itu seolah-olah sebagai bentuk keabsahan untuk kebolehan apa? Merokok. Tapi begitu kita bertanya misalkan apa hukum jenggot Ustaz, kira-kira hukum yang antum harapkan wajib atau sunnah? Sunnah. Kebalik cara berpikirnya, dia berharap dengan hukum sunnah itu untuk boleh meninggalkannya. La ilaha illallah. Ini mahrifahnya mati. Terus nanti mahrifat. Sementara nggak ada hukum satupun sunnah Nabi Muhammad mahrifat. Kamu katakan diri kamu paling kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Saya nggak sedang menyindir seseorang. Ayo, ya. Ya semoga kita diberikan kelembutan hati. Untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah azan, tafadhol azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Khalid dan kisah istrinya. Ini sering saya ceritakan, tetapi saya ingin antum ikhwan lihat cerita ini sebagai cerita baru. Dari Abi Barzah Al-Aslami, semoga Allah meridai beliau. Kanatil amsar idza kana li ahadihim aym la yuzawwijuha hatta ya'lamu hal lin-nabi sallallahu fiha hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dulu orang-orang Ansar, kalau ada misalkan wanita muslimah meninggal suaminya segala macam, itu tidak ada yang mendekatinya kecuali benar-benar diketahui, karena mungkin Rasulullah SAW menginginkannya. Karena Rasulullah SAW kalau ada orang pulang kemudian suaminya meninggal di medan jihad, diambil sama Rasulullah. Aywa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin min al-ansar zawwijni ibnatak. Lalu Rasulullah berkata kepada seorang Ansar, nikahkan aku dengan anak perempuanmu. Fa fariha ar-rajul, lalu orang ini gembira. Wa qala na'am wa karamah ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kemuliaan bagi kami ini meminang engkau ya Rasulullah. Wa ni'mat ain, dan seindah pandang mata memandang, ini keindahan bagi kami. Warrajulu yadhunnu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftuhuha li nafsihi. Orang ini menyangka bahwa Nabi Muhammad menginginkan anaknya untuk diri Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam inni lastu uriduha li nafsi. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, tetapi aku bukan menginginkan untuk diriku. Faqala rajul faliman ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Qala sallam li Julaibib. Julaibib. Lalu dia bertanya, man huwa Julaibib ya Rasulullah? Huwa rajulun min amatil muslimin faqir damim laysa lahu qabila dzata man'an wa quwwah. Dia orang awam, orang umum, orang fakir, miskin, pendek, tidak seperti orang Arab umumnya tinggi, tampan, gagah, kaya. Faqala ar-rajul ya Rasulullah usyawiru ummaha. Kalau begitu aku musyawarah sama ibunya dulu. Ya. Padahal tadi sudah bilang apa? Ya Rasulullah. Sekarang bapaknya bilang apa? Kalau begitu tunggu aku musyawarah sama ibunya dulu. Fa'atar rajulu zawjata faqala Rasulullah sallallahu yakhthub ibnatak faqalat na'am wa ni'mat ain. Rasulullah meminang putrimu. Oh, selamat datang ya Rasulullah. Senang kami dengar beritanya. Tetapi suaminya berkata, innahu la yukhatibuha li nafsihi innama yukhatibha li Julaibib. Dia tidak meminangnya untuk dirinya, tetapi dia meminangnya untuk siapa? Julaibib. Faqalatil mar'ah la'amrillahi la nuzawwiju. Demi Allah, aku enggak akan nikahkan anak saya sama siapa? Julaibib. Ibu-ibu. Siapa yang pingin punya menantu enggak tampan? Faqala falamma arada ar-rajul an yaquma la ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayukhbiruhu bima qalat. Sami'at al-bint maqalat abiha wa radda ummaha. Faqalat man khatabani ilaikum. Kemudian dari bilik persembunyiannya perempuan ini, saya katakan mihrab khusus tempat perempuan ini. Perempuan ini enggak pernah disentuh sama laki-laki. Perempuan ini enggak pernah berhubungan sama laki-laki. Tidak pernah terdengar suaranya oleh laki-laki. Apalagi mau nyanyi pakai speaker terdengar suaranya. Enggak pernah. Perempuan ini dia benar-benar pingitan berada dalam mihrabnya, terjaga, wanita suci dan paling cantik terkenal. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu perempuan itu dari bilik mihrabnya mengatakan, man khatabani ilaikum. Siapa yang mengkhitbahku kepada kalian? Fa akhbaratha ummuha. Lalu ibunya memberitahunya. Siapa? Julaibi. Bentrok ibu sama bapaknya. Qalatil bintu salihah. Lalu anak yang salihah ini berkata apa? Atarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa? Wahai ibu, wahai bapak, apakah engkau akan menolak perintah Rasulullah? Idfa'uni ilaihi fa innahu lan yutayyi'ana. Datangkan aku kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah tidak akan menyempitkan hidupku. Lalu maksudnya apa? Allah tidak akan salah. Rasulullah tidak salah untuk memilihkanku apa? Laki-laki yang saleh. Sya'nuka biha. Lalu perempuan ini diantarkan sama bapaknya. Lalu apa kata bapaknya? Ya Rasulullah, terserah engkau ya Rasulullah. Bersama anak saya. Lalu Rasulullah SAW apa?
dinikahkan perempuan tersebut dengan siapa? Dengan Julaibib. Lalu apa? Menikahlah Julaibib. Malam pertama dia tatap wajah istrinya yang dia tidak pernah lihat sebelumnya, betapa cantik sang rembulan ini. Tinggal satu langkah untuk dia nikmati perempuan itu. Tinggal satu langkah untuk dia nikmati perempuan itu. Wa indama sami'a Julaibib an niyyati Rasulillah fil furuj ila al-ghuzw wa kharaja ma'ahu istijaban li amrillah wa rasulihi bil jihad fi sabilillah. Lalu Julaibib mendengar tentang niat Nabi Muhammad untuk keluar berperang. Julaibib berperang di jiwanya. Antara saya menjamah istri saya malam ini dengan cantiknya luar biasa, atau saya keluar bersama Nabi Muhammad untuk perang. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istrinya mengatakan apa? Bang, berangkat bang. Apa kata Julaibib? Berat ini. Aduh, ini malam pertama soalnya. Mungkin kalau kita mungkin akan bilang apa, ya Rasulullah, minta cuti dulu deh. Minta cuti dulu. Ayo. Lalu apa? Akhirnya berangkatlah Julaibib ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba setelah usai perang semua selesai, nama-nama telah diabsen satu persatu oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, hal tafqaduna min ahad? Apakah kalian kehilangan seseorang? Qalu nafqadu fulanan wa nafqadu fulan. Ya Rasulullah, kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan, kami kehilangan fulan. Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau kehilangan satu orang? Tidak ada pun satu orang menyebut nama Julaibib. Karena Julaibib orang awam, orang umum. Dia bukan orang terkenal. Dia bukan sahabat Nabi mungkin dekat dengan Nabi Muhammad. Bukan. Akhirnya Rasulullah SAW sampai mereka mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, walakinni afqadu Julaibiban fatlubuhu fil qatlah. Aku kehilangan seorang anak muda. Namanya siapa? Julaibib. Carikan untukku, kata Rasulullah. Akhirnya dicarikan satu persatu di mayat-mayat orang yang bergelimpangan jihad fisabilillah itu. Sampai ketemulah jasadnya siapa? Julaibib. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama alaihi. Lalu Rasulullah berdiri di sampingnya, faqala qatala sab'at wa qataluh hadza minni wa ana minhu, hadza minni wa ana minhu. Ketika didapati hari itu ternyata Julaibib terbunuh, sementara di sisinya itu ada 7 orang kafir terbunuh. Karena memang dia berangkat untuk apa? Niatan untuk membantu Nabi Muhammad untuk berjihad. Artinya apa? Rasul itu lebih tinggi daripada hub kepada siapa? Cinta dan istrinya. Ini baru ma'rifah. Masa kita dituntut cuma satu sunnah, kita nggak mau menghidupkannya, ikhwan. Rapat ketika sholat sunnah, terus kita nggak mau menghidupkannya. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Engkau bagianku dan engkau adalah bagian diriku. Lalu Rasulullah SAW memangku Julaibib, memangku la ilaha illallah, dan itu jasad yang paling bahagia. Ketika ada jasadnya langsung dipangku oleh siapa? Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah yang langsung menggalikan kuburnya sambil menyeka air matanya menangis. Karena anak muda baru kemarin dinikahi sama Nabi Muhammad. Sementara malam ini dia meninggal dunia. Yang tinggal saat lagi untuk dia nikmati istrinya. Akhirnya Rasulullah SAW yang menyolatkannya. Rasulullah lah yang meletakkannya. Rasulullah lah yang menguburkannya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu balasan orang yang apa? Untuk Rasul. Menghidupkan sun. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak-bapak saya, ya dari kajian kita Ma'rifatun Nabi ini, kita bisa mengenal Rasulullah dengan sesungguhnya. Maka semoga tumbuh cinta itu, semoga tumbuh ma'rifah itu dengan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.